Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai teori perubahan sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita mengenai teori perubahan sosial. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas 4 teori perubahan sosial. Nah, apa saja teorinya? Nah, yang pertama ialah teori siklus. Nah, teori siklus ini melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Perubahan siklus ini merupakan perubahan yang menyerupai spiral, atau bisa kita ibaratkan, nah ini sudah terjadi, kemudian berganti dengan yang lain, berganti dengan yang lain, berganti dengan lain, dan dia kembali lagi seperti awal. Nah, inilah yang disebut dengan teori siklus yang dilakukan secara berulang-ulang. Teori yang mengalami perubahan tapi dia berulang kepada masa lalunya. Nah, itu merupakan teori siklus. Nah, dalam teori siklus ini ahli yang menjelaskan mengenai teori siklus salah satunya ialah Pitirim Asorokin. Nah, menurut Pitirim Asorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada pada siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa ada akhirnya. Nah, ketiga sistem tersebut adalah yang pertama, kebudayaan ideasional. Maksudnya apa? Kebudayaan ideasional merupakan kebudayaan yang didasari oleh sistem perasaan, nilai dan kepercayaan terhadap unsur adikodrati atau unsur-unsur supranatural. Nah, kemudian yang kedua ialah kebudayaan idealis. Nah, kebudayaan idealis berisi kepercayaan terhadap unsur-unsur adikodrati. Nah, apa bedanya dengan kebudayaan ideasional? Bedanya di dalam idealis, nah ini diimbangi dengan rasional atau masuk akal berdasarkan fakta yang saling bergabung dalam menciptakan masyarakat yang ideal. Nah, yang ketiga ialah kebudayaan indrawi. Nah, kebudayaan indrawi ini hal yang dilihat merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Nah, ini merupakan 3 sistem kebudayaan menurut Pitirim Asorokin dalam teorinya teori siklus. Teori yang kedua ialah teori perkembangan. Nah, apa yang dimaksud dengan teori perkembangan? Nah, teori perkembangan ini diarahkan ke titik tujuan tertentu yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, teori ini biasa juga disebut dengan teori linier yang terbagi menjadi 2 jenis teori, yaitu teori revolusi dan teori evolusi. Revolusi secara cepat, evolusi secara lambat. Nah, tokohnya yang memperkenalkan teori perkembangan ini salah satunya ialah Auguste Comte. Nah, Auguste Comte melihat bahwa manusia ini bergerak melalui 3 tahapan. Nah, apa saja tahapannya? Yang pertama ialah tahapan teologis. Nah, tahapan teologis masyarakat di sini diarahkan oleh nilai-nilai adikodrati atau supranatural tadi. Nah, kemudian tahapan yang kedua ialah tahapan metafisik. Nah, tahapan metafisik ini merupakan tahapan peralihan dari kepercayaan unsur-unsur supranatural atau adikodrati menuju prinsip-prinsip yang abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan kebudayaan. Nah, yang ketiga ialah tahapan positif. Tahapan positif. Nah, tahapan positif merupakan masyarakat ini diarahkan oleh kebudayaan
diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Seperti sekarang ini, sudah banyak ilmu pengetahuan, berarti kita berada di tahapan positif. Oke ya. Kemudian teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ialah teori gerakan sosial. Teori gerakan sosial ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat. Nah, ahli yang menerangkan teori gerakan sosial ini ialah Stomka. Nah, menurut Stomka, perubahan dan gerakan sosial ini dapat dilihat dari 3 komponen. Apa saja? Nah, yang pertama ialah gerakan sosial memiliki tujuan dalam perubahan. Kemudian yang kedua, gerakan sosial dalam hubungan yang timbal balik. Nah, yang ketiga, gerakan sosial dalam berbagai status. Nah, ketika kita melihatnya dari 3 komponen ini, maka kita akan melihat gerakan sosial dengan perubahan sosial akan berjalan secara beriringan. Nah, jenis-jenisnya, dalam gerakan sosial itu terdapat 9 jenis. Nah, apa saja? Nah, yang pertama ialah gerakan alternatif. Nah, gerakan alternatif ini, mengubah sebagian dari perilaku seseorang. Kemudian yang kedua ialah gerakan redentif. Nah, gerakan redentif ini, mengubah seluruh dari perilaku seseorang. Kalau alternatif tadi sebagian, redentif keseluruhan. Yang ketiga ialah reformasi, yaitu mengubah aspek kehidupan masyarakat. Jadi yang diubah adalah aspek-aspek kehidupannya. Nah, yang keempat ialah gerakan radikal. Nah, gerakan radikal ini ialah perubahan yang lebih mendalam, yang menyentuh landasan teori masyarakat. Makanya banyak pemikiran-pemikiran radikal itu, yaitu dia melakukan perubahan terhadap landasannya. Kalau ibarat rumah dari pondasinya, karena kekuatan rumah itu berada pada pondasi. Ketika pondasinya diruntuhkan, maka rumah juga bisa diruntuhkan. Sama dengan pemikiran. Apabila pemikiran landasan utamanya diruntuhkan, maka akan beralihlah semuanya. Maka akan tumbanglah semua pemikirannya. Makanya sering kita dengar kata istilah gerakan radikal atau pemikiran yang radikal. Karena mereka mengubah dari pendalaman itu secara menyentuh dari landasannya. Nah, jadi sudah dijadikan sebagai mindset, kemudian sebagai doktrin terhadap seseorang. Jadi inilah gerakan yang keempat, gerakan radikal. Gerakan yang kelima ialah gerakan revolusi. Nah, gerakan revolusi ialah perubahan pada seluruh aspek inti. Nah, ini revolusi pada intinya. Kalau tadi misalnya dia itu ingin mengubah pekerjaan, dari segi pekerjaan, ya peralatannya yang diganti. Nah, ini yang disebut dengan gerakan revolusi. Yang keenam ialah gerakan progresif. Nah, gerakan progresif ini kan perubahan yang menuju ke arah maju. Nah, ini mengenalkan sesuatu institusi baru pada masyarakat. Nah, pada zaman dulu nggak ada itu yang namanya KPK. Zaman sekarang ada KPK, tapi akan dihilangkan lagi. Nah, ini ada progresifnya, ada kemajuan secara pesatnya. Yang keenam ialah gerakan konservatif. Nah, gerakan konservatif ini mempertahankan hal-hal yang baik pada masyarakat. Jadi, walaupun ada perubahan baru-baru, ya kan? Nah, tapi mereka juga akan mempertahankan hal-hal positif. Hal-hal yang baik menurut mereka tetap mempertahankannya. Oke, kemudian yang ke-8 ialah gerakan memusat. Ini dipusatkan pada 2 aspek. Apa saja aspeknya? Yang pertama adalah sosial politik, yang kedua adalah sosial kultural. Sosial kepada politiknya, sosial kepada kebudayaannya. Kebudayaan itu mencakup keseluruhan, bisa dia mencakup tentang agamanya, kebudayaannya, rasnya, sukunya, dan sebagainya. Kalau di politik tadi banyak, politik ini mulai dari ekonominya, pendidikan, dan sebagainya. Makanya dipusatkan kepada 2 titik tersebut. Dan gerakan yang terakhir ialah gerakan suci, mistik, dan religius. Maksudnya di sini menghidupkan kembali semangat keagamaan. Walaupun mereka sudah mengalami yang namanya perubahan, tetapi mereka tetap semangat untuk menghidupkan kembali kereligiusan mereka. Nah, ini merupakan teori yang ketiga, yaitu teori gerakan sosial. Nah, yang terakhir atau teori yang keempat ialah teori modernisasi.
Nah, teori modernisasi ini terjadi pada dua negara, yaitu negara maju dengan negara berkembang. Nah, melalui proses modernisasi ini, negara berkembang itu berubah menjadi negara maju. Nah, teori ini melihat bahwa negara yang terbelakang ini banyak memiliki kekurangan, sehingga perlu penanggulangannya untuk mencapai tahapan tinggal landas. Maksudnya apa? Yaitu dia tadi harus tinggal berangkat aja lah, tinggal landas aja lah dia. Sudah harus maju gitu. Nah, ahli yang mengatakan mengenai teori modernisasi ini salah satunya adalah Davis Lerner. Nah, menurut Davis Lerner, modernisasi ini diperlukan dalam proses perubahan sosial. Mengapa? Karena negara yang kurang berkembang ini menurutnya perlu meminjam dan menerapkan karakteristik dari negara maju untuk berubah. Nah, menurutnya juga bahwasanya modernisasi ini adalah proses bertahap, proses homogen, wujudnya berupa westernisasi, baik itu Eropanisasi, Amerikanisasi dan sebagainya. Nah, kemudian jalannya itu selalu bergerak maju, progresif, serta memerlukan jangka waktu yang panjang. Nah, ini merupakan teori modernisasi menurut Davis Lerner. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada minggu ini mengenai teori-teori perubahan sosial. Apabila terdapat pertanyaan, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.